Halo, perkenalkan saya Haris Santosa dan ini adalah tutorial tentang pemrograman web. Bagi yang pengen belajar dari nol, ini video tutorialnya. Jadi di dalam pemrograman web itu terbagi, basic-nya 3 bahasa ya, di dalam basic-nya aja. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, kenapa dibagi 3 ya? Jadi, HTML sendiri tuh ini ya, bisa saya gambarin tuh kayak sebentar. Kayak rumah sih. Saya kasih foto rumah belum jadi. Nah, kalau code cuma HTML-nya doang, ini kayak gini nih, eee, sebuah rumah tuh yang kayak ini belum dicat, belum diapa-apain. Nah, kalau HTML sama CSS ya, 2 itu rumahnya udah jadi tuh, udah dicat, udah ada lantainya, tapi belum ada listriknya. Gimana ya rumah yang belum ada listriknya nih, aku cari ada di mana nih, di Pop Mama, Ibu Eni tanpa listrik. Nah, kayak gini rumahnya. Jadi kalau HTML, CSS, dan JavaScript tuh kayak rumah yang udah siap huni gitu. Nah, kita ini ya kasih gambaran ya. Nah ini kalau website yang HTML doang kayak gini nih. Eee, Belum ada warnanya, cuma simple gini. Nah kalau udah ditambah CSS, nah kayak gini, dia bisa dikasih warna. Nah tapi kalau saya pencet nih angkanya, nggak terjadi apa-apa nih saya pencet. Nah kalau HTML, CSS-nya, nah ini saya plus JavaScript ya. Ini sama aja sih tampilannya. Nah, kalau di JavaScript, tuh angkanya biasanya pencet 99 ditambah 1 ya sama dengan 100. Oke, dikali 6. Bisa nggak ya? Oh, 600, bisa bisa. Oke, sekarang kita bedah code-nya aja ya. Eee, di sini code-nya udah saya tulis ya. Di sini saya pakai aplikasi Notepad++, ya, teman bisa pakai ini boleh juga. Ini gratis di Windows. Eee, di sini saya udah punya 3 file HTML-nya, ini HTML plus CSS, ini kalkulator ini udah pakai JavaScript. Oke, kita bahas dari yang HTML-nya dulu ya. Oke, perkenalan dulu nih HTML nih, jadi HTML tuh kayak punya badan sih. Misal kalau di sini aku tulis sebuah teks ya. Nah, ini P ini sebuah paragraf ya, P ini. Ini adalah, tanda dari HTML-nya tersebut. Oke, nih kita contoh langsung nih refresh. Nah, ini sebuah teks. Nah, di HTML juga ini dia, bisa di dalam badannya sendiri ada istilahnya sub badannya sendiri atau child bisa dibilang. Oke, di sini saya mau kasih B ini sebagai penanda dia tuh bold ya, ini jelas ya. Jadi ini P, kemudian sebagai penutup dari sub paragrafnya P juga, tapi dia ada garis miringnya. Nah, di dalam P ini dia ada child-nya B, bold. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, teksnya bold ya. Nah, di dalam child juga bisa berapa ini ya, bisa berapa child ya. Ini saya I, nah ini nggak salah italic ya, bisa nggak ya? Oh ya, oke. Nah, ini juga kita pakai layout table namanya. Nah, di sini, instead selain bukannya P, kita pakai table. Jadi table ini, tutupnya di sini. Nah, table ini punya 4 anak, PR, 1, 2, 3, 4, oh 5 nih, ada 5. Nah, di TR ini, table itu ini ya, ada baris-barisnya sih. Ini baris paling atas, ini sebuah inputan, nih, sebuah inputan ini. Di baris keduanya TR punya 3 anak TD. Nah, TD ini apa ya, kayak sebuah sel di dalam ini sih. Jadi ada 7, 8, 9, ini dia. Kemudian anak yang ketiganya 4, 5, 6, dan X. Ya, 4, 5, dan X, oke. Dan seterusnya nih ya. Jadi TR ini punya 4 anak TD,
terus table ini punya 4 anak TR. Oke, kita lanjut ke CSS-nya ya. Oke, ini sama kayak tadi nih HTML, cuman dia bedanya udah dikasih warna aja sih. Oke, gimana cara kasih warnanya, di sini saya pakai di dalam head-nya ya. Oke, maaf ya tadi saya lupa bilang ini, kalau HTML tuh dia terdiri dari dua bagian utama, ada head dan body. Body yang tadi ini yang dilihat sama si pengguna website ya. Nah, kalau head ini, data yang disimpan sih, istilah metadata juga kayaknya. Oke, di sini saya pakai kelas button ini. Jadi kalau yang pakai kelas button, dia akan implement dari style ini. Teksnya berwarna putih, color-nya ini, warna hijau ini ya. Coba kalau color kita ganti warna biru, ya, kita pakai hijau lagi. Oke, ini padding. Padding ini, lebar bisa dibilang luasnya ini sih, dia kanan, kiri, atas, bawah, ini 5 piksel. Kalau kita besarkan, dia akan 3 kali lebih luas harusnya, tuh. Oke, nanti, di section selanjutnya akan kita lebih bahas lagi tentang CSS, tapi ini perkenalan dulu ya, nggak usah terlalu dalam. Nah, kelas button ini diimplement di semua tombol ya, oke. Jadi cara implement-nya gini, kelas button. Oke, ini coba kalau 7 saya hapus kelasnya, harusnya CSS-nya akan hilang, ya, kelihatan ya? Kembalikan lagi. Oke, selain di mana, di head di sini sebagai kelas, kita bisa terus langsung di dalam, si badan TD-nya ini, dipakai style ini sama dengan background color-nya red. Jadi saya override sini untuk X, ini yang red ini bagi, tambah kurang juga red, terus sama dengan yang blue. Oke, kayaknya CSS gini aja sih, kita masih yang simpel dulu. Selanjutnya ini ya, yang udah fungsionalnya pakai JavaScript. Ini ya CSS-nya tadi. Oke, sekarang kelihatan di sini ada tulisan on click ya. On click ini masukkan input number 7. Ini jadi di JavaScript-nya saya mau cari elemen, oh ini namanya elemen ya, elemen yang berasal dengan ID number input. Nah, ini dia ID-nya number input, kita masukin value-nya yang sesuai number. Nah, misalnya ini kan saya 789 ya. Ini tombol 4, 5, 6 sesuai ya. Coba ya, kita cek ya. Ini 789 ya, sesuai angkanya ya. Coba kalau kita ganti ya, di 789 yang ini, kita ganti jadi misalnya jadi satu semua nih. Refresh. Oh, 789-nya ke satu semua. Nah, kita kembalikan. Ini ya, on click. Ini function JavaScript. Nah, untuk operatornya saya ini. Untuk kali set operation X, lagi ini, tambah juga ada set operation ya. Oke, caranya, di JavaScript-nya, saya bikin variabel di sini, string kosong aja. Nah, kalau ketika dipencet, dia akan ngeset ini sesuai sama operasinya. Misalnya saya pencet tadi tambah, dia akan nyimpen tanda tambah di sini. Dan angka pertamanya juga disimpan di sini, sebagai nanti bahan kalkulasinya ya. Kemudian di sama dengannya, ada function calculate. Nah, di calculate ini, eee, first number seharusnya ada di mana? Oh, di sini ya.
Oke, jadi nomor yang ada di apa, di teks di input-nya, di parse float itu di ini ya, apa namanya, yang tadinya teks diubah jadi angka sih. Tapi ini nanti saya jelaskan lagi nanti, kita akan hanya sebentar aja. Kemudian nih result-nya sebagai penyimpan nih. Jadi first number tadi saat kita klik pas operation, itu sesuai operasinya maunya apa, misal kalau dia tambah, ditambah, kurang-kurang, misal kalau dikali, dikali, dibagi dan dibagi. Kemudian si number input ini, yang inputan ini, nanti akan dimasukkan dengan result-nya. Jadi itu function JavaScript-nya. Apalagi ya, eee, di sini di set operation-nya ada tanda petik ya, sementara yang di input number, di parameternya itu tidak perlu tanda petik karena yang ini tuh angka ya. Jadi dia, nanti kan kita bahas lagi soal tipe data, tapi akan saya kasih tahu ya sebentar. Jadi, tipe data ini sudah kebaca ya sebagai angka ya. Tapi kalau dia tanpa tipe data ini, saya hapus, dia dianggap sebagai bukan teks ya, tapi sebagai sebuah variabel. Variabel ini tadi, first number, current operation. Nah, yang namanya variabel tuh harus didefinisikan. Tapi karena tidak didefinisikan, pasti dia akan error sih. Coba ya, kita cek. Oke, ini saya munculin konsolnya pakai pencet F12 ya di dalam browser ya. Terus kita klik yang di konsol ini untuk melihat log dari JavaScript-nya. Ini biasa ya, masih bisa. Nah, tadi tombol X-nya kan saya ganti ya, teksnya menjadi sebuah variabel ya. Tapi karena variabel tidak didefinisikan pasti di-error. Nah, benar kan? Reference error, X tidak didefinisikan. Oke, kita kembali lagi ke code-nya. Mana X tadi? Oke, jadi kita jadikan ini sebagai sebuah teks dengan memberi, eee, ini ya, tanda petik satu ya. Ini kita simpan, kemudian kita refresh, agar, code-nya terimplementasi. Coba kita 25 dikali 4, 100. Oke, benar ya, ya. Error-nya hilang ya saat kita pencet kali. 100 kali 5, 100. Oke, eee, sampai sini dulu ya penjelasannya teman-teman ya tentang kalkulator di HTML, CSS, dan JavaScript. Eee, Nantinya akan kita update sih, kalkulator ini. Jadi saya mau bukan video selanjutnya. Untuk code ini nanti akan saya share sih, mungkin ada di deskripsinya. Oke, jadi dari saya itu dulu teman-teman. Sekian, terima kasih.